sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala di hari ini, Sabtu 25 Juli 2020. Di hari terakhir di minggu ini, kita masuki pada episode 84. Diawali dengan Kidung Jemaat 84, Ya Yesus, Dikau Kurindukan. Tuhan Yesus di sini digambarkan sebagai terang surgawi, Sang Surya Maha Kasih. Dan memang itulah Yesus di dalam kehidupan kita yang menerangi seluruh kehidupan kita. Dia juga menerangi melalui firman-Nya. Sehingga mari sahabat GKI Gunung Indah, kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang satu minggu ini. Engkau menolong kami supaya hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan diri kita membaca firman Tuhan di malam hari ini. Keluaran pasal 4 kali ini, ayat pertama sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak penemuan di dunia ini yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu aneka bentuk teknologi modern. Segala sesuatu bisa mempermudah kehidupan kita. Segala sesuatunya itu diciptakan untuk menjawab juga tantangan yang dihadapi manusia. Misalnya HP ya. Nah, HP saya untuk ngerekam ini sekarang. Jadi bukan cuma untuk telepon, tapi untuk ngerekam. HP misalnya semula hanya untuk memfasilitasi percakapan suara. Halo, ya. Dijawab di sana juga, tetapi bisa dibawa kemana-mana, mobile, ya. Sampai akhirnya kemudian berkembang untuk komunikasi tertulis. Gak perlu nulis surat, tunggu lama, kirim ke kantor pos, cukup diketik via SMS waktu itu. Kemudian sekarang via WA, ya, chatting, percakapan tertulis. Dan akhirnya komunikasi juga tatap muka secara virtual, ya, bisa telepon, lihat tuh di sana orangnya sedang ngapain, ya. Kalau dulu harus ke wartel gitu ya, janjian jam berapa, sekarang di tangan nih sudah bisa. Ini berhubungan langsung, melihat lawan bicara kita. Wah, luar biasa. Dan di masa pandemi ini, HP
Menjawab tantangan untuk apa? Bisa memfasilitasi bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan ibadah juga dari rumah, secara real time, secara live. Ya, memang kalau pakai HP harus ada YouTube itu subscribe 1000. Ya, luar biasa. Kalau sampai seseorang punya subscribe 1000 di HP, dia bisa langsung berkomunikasi secara live. Ya, nah, kalau GKI Gendut Indah punya subscriber 1000, nggak usah pakai peralatan yang susah-susah, pakai HP cukup bisa live. Loh, luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan simpatisan atau sahabat GKI Gendut Indah, manusia tampaknya sudah menjadi perancang handal kehidupan. Tapi saya ingatkan, jangan takabur. Karena sesungguhnya perancang sempurna dalam kehidupan ini hanyalah Tuhan Allah sendiri. Amin. Tuhan itu perancang sempurna. Kita lihat Musa di dalam ketidakpercayaannya, dia takut menghadapi tembok masalah, dia takut tidak dipercaya. Ia tunjukkan, ia paparkan masalah-masalahnya di hadapan Tuhan. Kalau begini gimana Tuhan? Kalau begitu gimana Tuhan? Kalau begini gimana Tuhan? Namun Tuhan selalu siap dengan jawabannya. Bahkan sebelumnya ia sudah tahu masalahnya dan ia sudah tahu jawabannya. Kalau tidak bisa begini, begini, kata Tuhan. Kalau begini gak percaya, begini. Kalau begini juga gak percaya, begini. Tuhan tahu masalah-masalah itu dan tahu jawabannya. Ia sesungguhnya sudah merancangkan segala sesuatunya dengan sempurna. Dan amin, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, dia tak pernah lalai. Wah, ada lagunya seperti itu. Nah, sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, apapun pergumulan saudara saat ini, kalau saudara melibatkan Tuhan di dalamnya, maka amin, di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatunya akan dapat engkau tanggung, akan dapat kita tanggung. Karena apa? Karena perencanaannya ada bersama dengan kita. Allah yang tahu segala pergumulan kita, bahkan tahu jalan keluarnya. Karena itu libatkanlah Tuhan dan bersandarlah pada dirinya. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, ajar kami untuk bersandar kepada Engkau, Sang Perencana Agung, yang mengetahui segala masalah dan jalan keluarnya. Biarlah kami boleh mengandalkan diri, beriman kepadamu dengan sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup Sapa Malam Gembala di minggu terakhir ini, di hari Sabtu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 84, kali ini bait yang ketiga. Dari Senin mendatang, dan ingat, Yesus yang masuk itu, dia akan mengusir cemas.
Dia akan mengusir segala duka dan pergumulanmu. Sandarkanlah diri kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.